Shalom saudara. Aduh, haleluya. Nah, tadi nyanyian yang saya nyanyikan tadi itu sebenarnya nyanyian spontan dari saya. Itu sebenarnya tertulis di dalam 2 Tawarin 16 ayat 7 ya. 2 Tawarin 16:7 bahasa Indonesianya gini nih. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. So tadi bahasa Inggrisnya ngomongnya gini. For your eyes of the Lord run to and fro. Run to and fro itu menjelajah dari sini ke sana. Nah, jadi to and fro. Ya, mata Tuhan menjelajah ya. The eyes of the Lord run to and fro. Ya, mata Tuhan menjelajah. Kalau bahasa Indonesia bilang apa tadi? Menjelajah ya. So, kalau ini run to and fro throughout the whole earth. Alkitab pakai kata, Alkitab bahasa Inggris pakai kata to and fro. Itu sebenarnya spesifik. Jadi dia tidak sekilas, tidak sepintas. Anda harus tahu ya, Tuhan itu melihatnya dengan teliti, satu persatu. To and fro Tuhan melihatnya. Kalau sepintas, misalnya kalau saya lihat Anda sepintas tuh sekelebat ya begini saja. Set. Tapi kalau to and fro tak liatin detail-detail. Dari sini sampai sana. Ya. Satu persatu diselidiki. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada ayat lain yang melengkapi ayat ini. Di mana dikatakan Tuhan melihat setiap hati. Ya, Tuhan melihat setiap hati. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, the eyes of God runs to and fro throughout. Mata Tuhan melihat dengan jelas, dengan seksama. Ada ayat lain di dalam Mazmur dikatakan begini. Tuhan melihat ke bumi mencari orang yang berakal budi yang mencari Tuhan. Ada ayat nanti Henry tolong tampilkan. Karena penting untuk saya bagikan pesan di akhir tahun 2019 ini, di bulan Natal ini. Ya, kita lihat Mazmur, di pemazmur mengatakan mata Tuhan memandang ke bumi dan mencari orang yang berakal budi yang mencari Dia. Itu ya, ada ya? Ada kok, cepat cari aja yang berakal budi mencari Dia, itu langsung dapat ayatnya. Nah ini kalau dihubungkan dengan 2 Tawarin 16 ayat 9 ini. Jadi Tuhan sedang melihat apakah ada orang-orang. Jadi bukan sekedar gini, tapi sekilas. Tapi Tuhan scan, run to and fro, scan. Nah ini kalau Bapak Ibu tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Alkitab, nanti kalau kita ke scan, nanti Tuhan bisa lihat dari sekumpulan orang banyak di seluruh bumi. Nanti ada saat-saat tertentu di mana mata Tuhan akan berhenti pada satu titik. Tiap orang. Karena udah dapat kan? Tuhan memandang ke bumi. 14 kan? Tuhan memandang ke bumi mencari orang-orang yang berakal budi. Mazmur 14:2, cepatan dikit kan? Mazmur 14, mata Tuhan memandang ke bumi mencari orang-orang yang berakal budi, yang mencari Dia. Nah ini ada hubungannya Bapak Ibu Saudara dengan apa yang sebenarnya Tuhan mau nyatakan kepada kita di hari-hari yang sekarang ini. Sudah ketemu Nadia. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak, melihat apa yang berakal budi dan mencari Tuhan. Kalau di dalam pemazmur dikatakan Tuhan melihat manusia, apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah. Bahasa Inggris. Ya kita banyak belajar bahasa Inggris supaya kita mengerti. The Lord looks down from heaven upon the children of men to see if there are any who understand, who seek God. Yang berakal budi itu ngerti. Jadi dia bukan sekedar kehidupan yang biasa-biasa, tapi dia mengerti. Kemudian dia mencari Tuhan. Saya harus ngomong sejujurnya Bapak Ibu Saudara. Rupa-rupanya Roh Kudus itu sering curhat kepada saya. Roh Kudus sering curhat kepada saya. Dan seringkali Roh Kudus berkata begini. Tidak banyak orang yang mengerti. Not many who understand. Not many is wise enough. Tidak banyak yang mengerti. Tidak banyak yang punya kesadaran. Tidak banyak yang berakal budi. Lalu mencari aku. Kata berakal budi mencari Tuhan itu bukan yang dimaksud oleh Tuhan itu bukan karena kita mencari pertolongan. Tapi orang yang berakal budi, orang yang mengerti. Camkan ini. Orang yang mengerti bahwa tidak ada pribadi lain
selain Tuhan. Kedua, orang yang mengerti bahwa dia memperoleh kasih karunia. Dia diciptakan untuk bergaul dengan Tuhannya. Kemudian dia datang kepada Tuhan. Jadi Roh Kudus sering curhat kepada saya, tidak banyak orang yang mengerti. Tidak banyak mencari aku karena mengerti. Tapi orang mencari aku hanya untuk ditolong, tapi tidak mengerti. Karena Daud pernah tulis begini, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Mazmur berapa tuh? 8. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau memperdulikannya? Kenapa Daud bertanya, kenapa manusia itu spesialnya kayak apa sih? Sampai di dalam pikiranmu gak ada lain. Gak ada lain. Sampai dia tidak menyayangkan anaknya sendiri untuk datang ke dalam dunia. Supaya kita yang adalah manusia, diangkat kembali. Nah, orang-orang yang ngerti ini Bapak Ibu, yang ditunggu oleh Tuhan. Inilah mata Tuhan menjelajah, mencari. Apa ada? Nah, saya mau beritahu Bapak Ibu, orang-orang yang mengerti, tentunya kalau dia mencari Tuhan, bukan mencari Tuhan karena dalam tanda petik agamanya, tapi karena hatinya mau mendekat kepada Tuhan. Bisa kelihatan tuh kalau orang yang benar-benar mencari Tuhan. Kalau saya beri contoh, kalau misalnya Anda sedang jatuh cinta kepada pasanganmu, mungkin Bapak Ibu sebelum menikah waktu masih ketemu dengan pacarmu, rasanya gimana kalau nggak ketemu seharian dengan pacarmu? Halo, Shalom Bapak Ibu Saudara, Anda mendengar apa yang saya katakan? Siapa di sini Bapak Ibu yang datang komplit, ada suami, ada istrinya, ada? Ada ya, banyak. Saya mau tanya kepada Anda. Anda kan pasangan yang berbahagia, saya yakin ya. Nah, saya mau tanya, sebelum Anda nikah itu, rasanya kalau nggak ketemu dengan pacarmu sehari aja, nggak dengar suaranya sehari aja, gimana rasanya? Hah? Kangennya nggak ketulungan toh? Di dompet ada fotonya, kerja di kantor fotonya taruh dekat komputer, di sela-sela waktu pasti ada waktu. Tidak mungkin tidak ada waktu untuk pacarnya. Gak mungkin bilang, aku sibuk. Gak mungkin. Kalau lagi kadung, lagi jatuh cinta, pasti ada waktu. Telepon dengar suaranya sedikit, halo, aduh rasanya. Anda gak ngerti tulisannya Daud begini, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari. Kita nggak ngerti sudah. Kita mungkin cuma nyanyi toh, lebih baik 1 hari. Nggak ngerti. Dan Roh Kudus ngomong loh sama saya, banyak orang bisa nyanyi tapi nggak ngerti. Itu nyanyian Daud menemukan cinta kepada Tuhan. Makanya ketika Tuhan ngomong, mata Tuhan menjelajah ke bumi, melihat apakah ada orang yang ngerti bahwa manusia itu sangat dikasihi, melebihi ciptaan yang lain. Dari mana kita tahu kita dikasihi kalau nggak dia datang ke dalam dunia yang kita rayakan setiap 25 Desember? Itu karena apa? Karena kasihnya. Nah, kita rayakan setiap bulan Desember, merayakan hari Natal. Selamat datang. Tapi pertanyaannya, tahukah Anda kedatangan dia ke dalam dunia adalah ekspresi apa, saudara? Ekspresi kasih. Kalau dia datang dalam dunia adalah ekspresi kasih. Sambut kasih dia dengan kasih kita kembali. Sambut kasih itu. Saudara harus punya perasaan seperti sedang jatuh cinta. Gak ngomong, gak dengar suaranya sedikit aja. Rasanya nyesel, rasanya aduh. Makanya tadi nyanyian spontan, Roh Kudus kasih ayat tawari tadi. Tuhan menjelajah ke seluruh bumi.
mencari ada orang-orang, saya langsung ngomong, you shall find me. Engkau pasti menemukan aku. Berani gak Anda ngomong gitu? Saya berani. Kalau mata Tuhan menjelajah ke bumi, mencari orang yang berakal budi, saya mau pastikan you shall find me. Orang bilang, oh sombong. Iya, aku berani jamin Tuhan akan menemukan aku. Kenapa? Hatiku juga mencari Dia soalnya. Hatiku juga mencari Dia. Jadi saya berani. When you look down to the earth, when your eyes look to and fro, you shall find me. Wih, keren. You shall find me. Itu, oh, saya tahu. Yang saya nyanyikan itu saya tahu. Karena saya gak cuek sama Tuhan. Saya gak, Tuhan tuh bukan angin lalu. I know. Dan dalam bahasa Inggris, I don't mind to be trapped in His love. Aku tidak keberatan untuk terjebak di dalam kasih-Nya. Saya rasa dalam perjalanan hidup saya, saudara, kami berenam bersaudara, saudara. Saya anak nomor 3. Dan kebetulan, ya, kondisi tubuh saya ini bukan dari lahir ya, saudara. Saya bukan cacat lahir nih. Tapi ada cerita panjang. Rupa-rupanya dulu oma saya, waktu saya masih kecil, umur sampai 2 tahun lebih, 2 tahun. Saya tuh normal, bayi yang normal, gak kayak gini. Kalau sudah lihat sekarang, orangnya elek ya, pendek, gondrong rambutnya. Ini saudara tahu cerita originalnya. Saya normal, seperti Anda normal. Tapi kenapa jadinya seperti ini? Dulu oma saya pernah berdoa dan bernubuat, kamu ini cucuku, kamu akan dipakai oleh Tuhan. Dan ternyata setan tidak suka. Jadi saya pernah satu kejadian dari umur 3 tahun. Saya mau dibunuh, mau dicelakakan, sehingga saya dipatahkan. Hampir semua tulang-tulang saya pernah patah, kecuali leher, saudara. Gawat dan punggung. Kiri, tangan kanan, bahu kanan, kiri, paha kanan, paha kiri. Pokoknya berantakan. Saya bukan orang cacat lahir. Rupa-rupanya setan benci nih sama saya, berusaha dibunuh. Tapi saya mau bersaksi sama Anda. Keluarga kami adalah keluarga yang mengasihi Tuhan. Pasti itu. Ayah saya, orang tua saya, kakak saya, adik-adik saya mengasihi Tuhan. Tapi saya menemukan dalam hidup saya ada sesuatu yang lain. Dulu saya nggak ngerti. Tapi ya sekarang udah ngerti. I am trapped in His love, bahasa Inggrisnya. Saya tidak diizinkan untuk kemana-mana. Hidup ngawur aja gak diizinkan. Teman-teman saya orang yang ngawur semua, saudara. Tapi saya seperti terlindungi. Saya juga gak ngerti. Dan ternyata Alkitab berkata begini. Memang sebelum kita tahu berbuat dosa, sebelum kita ada, kasih Tuhan itu sudah ada dulu. Dan waktu Tuhan memanggil saya untuk menjadi pelayannya, tadinya saya juga gak mau. Kemudian Dia hadir di kamar saya pada waktu jam 2 pagi, malam-malam. Dan Dia berbicara kepada saya secara detail, seperti Tuhan berbicara kepada Samuel, anakku. Dan akhirnya singkat dalam perjalanan hidup saya, dari waktu ke waktu, saya mulai merasakan sesuatu yang lain, yang adalah kasih itu sendiri. Kemudian saya dipertemukan dengan istri saya yang juga punya pengalaman spesial dengan saya. Bagaimana Tuhan menjaga hidupnya. Tuhan juga mengkhususkan dia. Kami dipersatukan dan kami saling bersaksi. Kita berdua aneh ya. Iya. Betul-betul separate, trapped in His love. Dan akhirnya ketika saya mulai melayani Tuhan berbicara kuat bahwa
Apalagi pada waktu kasih dimanifestasikan di kayu salib. Itu tarikannya kuat. Lalu kita yang hidup di hari-hari ini. Kemudian Roh Kudus ngomong begini, banyak orang-orang Kristen yang hidupnya susah. Susah terus. Kesusahan mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Padahal aku melihat mereka. Mataku menjelajah seluruh bumi. Dan aku tahu siapa yang aku kasih. Tuhan tahu loh siapa yang dia kasihi. Makanya mata Tuhan lihat terus, scanning terus. Sampai dia menemukan. Ada orang yang berkata, Tuhan. Menurut saudara, Natal itu untuk apa, saudaraku? Dia datang untuk siapa? Apakah supaya pelengkap cerita bagi orang Kristen? Tuhan menjelma menjadi manusia. Dia datang, kita rayakan setiap bulan Desember. Terang itu datang di tengah-tengah kegelapan. Karena dosa sudah menguasai seluruh manusia. Tapi dia datang juga. Kenapa? Ada orang-orang yang dia kasihi. Nah, kalau kita merayakan Natal setiap tahun, tapi kita tidak merespon dia dengan kasih. Itu sebabnya kehidupan kita seringkali mengalami ganjalan. Permasalahan. Mentok sana, mentok sini. Terakhir, cari pendeta. Kalau masih bisa cari manusia, ya manusia yang dicari. Kalau masih bisa pinjam sana, pinjam sini, ya Tuhannya gak usah dicari. Tapi kalau udah mentok semua, baru Tuhan belakangan. Tapi ya masih untung kalau orang mencari Tuhan sekalipun belakangan. Cuma di tempat ini saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, kalau kita merayakan kehadirannya untuk kita, marilah kita meresponi dia sekarang dengan kasih kita. Mari Bapak Ibu, mari. Jangan cuman kita nyanyikan lagu-lagu Natal. Tapi mari kita responi dia. Saya jamin saudara, kalau saudara responi dia dengan kasihmu sekarang kepada dia, saudara akan lihat hidup saudara jadi lain. Saudara akan merasakan satu kekuatan di tengah-tengah pergumulan. Saudara akan merasakan bahwa aku tidak pernah sendiri. Gak pernah sendiri. Kemudian pada akhirnya saudara akan lihat jalan terbuka bagimu. Dan akhirnya kemenangan terjadi dalam hidupmu. Pasti itu saudara. Cuma ini loh dampak dosa saudara harus sadari. Alkitab bilang kecenderungan manusia, Kejadian 6, ya adalah melakukan kejahatan semata-mata. Kejahatan itu tidak hanya sekedar membunuh, tapi kejahatan yang dianggap Tuhan jahat. Tahu gak saudara apa? Meninggalkan dia. Keluar dari hadiratnya. Bukan kejahatan yang nyata-nyata membunuh, memperkosa, korupsi. Tapi kejahatan yang dianggap jahat di mata Tuhan adalah manusia meninggalkan Tuhan. Kok bisa ya Tuhan itu anggap jahat? Makanya manusia itu spesial loh Bapak Ibu. Karena akibat dosa itu menarik manusia supaya tidak bergaul sama Tuhan. Ada banyak orang badannya datang ke gereja, tapi jiwanya ngelamun gini saudara. Badannya tok. Gak ada hasil apa-apa saudara, cuma datang ke gereja tapi badannya ngelamun. Ngantuk-ngantuk, habis pulang malam, pulang pagi, nonton bola dan lain sebagainya, cara-cara malam. Kita di hadapan Tuhan gak bisa basa-basi saudara. Badan kita bawa ke gereja. Tapi hati kita menjauh dari Tuhan. Lah buat apa? Dan manusia ini saking spesialnya. Dia harus datang. Karena tidak ada seorang pun dapat melepaskan diri dari jerat dosa. Kecenderungan manusia, kata Kejadian 6, selalu membuahkan kejahatan. Dan kejahatan yang saya mau sekali lagi ingatkan adalah menjauh dari Tuhan. Saya mau beri contoh begini ya, supaya saudara kira-kira bisa ngerti. Saya mau pinjem dua pasangan ini. Udah.
Nah ini, sini Pak datang. Istrinya coba dipanggil. Kita mau praktekkan drama sedikit ya saudara ya. Berdiri satu sini. Jangan lihat ke saya. Ini kan pasangan. Coba kamu agak kesini sedikit. Ini namanya Bapak Ishak. Kesini sedikit Pak Ishak. Ini namanya Ibu Gebi. Coba gini, Geb. Kamu dari sebelah kiri, ya. Kamu jalan melewati suamimu, gak lihat terus aja. Gak disapa. Padahal dalam bahasa Inggris dikatakan gini, they are meant together to be one. You understand? They are meant. Mereka itu diciptakan untuk bersama-sama. Saudara nggak ngerti. Kira-kira kalau ini kejadian gitu, coba ulang lagi. Saudara harus renungi. Kalian berdua resapi ya, dengerin. Sini dikit. Ini adalah pasangannya. Dan ini adalah bagian dari hidupnya. Dan ini, ibu ini sibuk dengan hal-hal yang lain. Terus kamu lewat, ayo Gebi lewat. Jalan, coba lewat. Tanpa kamu pedulikan suamimu. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu. Yang nanti kan dia yang lihat, tapi ini yang cuek jalan. Menurut saudara yang sedih siapa? Yang mana yang sedih? Yang ini toh. Karena ini menanti-nantikan. Ini yang sedih. Karena saudara harus tahu di dalam Alkitab itu hubungan manusia dengan Tuhan tuh seperti ini. Kita diciptakan untuk bersama-sama dengan Dia. Gimana kira-kira hatinya? Sini. Saya mau merasakan kesedihanmu. Gimana rasanya? Pasti sedih. Alkitab mencatat, saudara bacalah di dalam kitab Kejadian. Manusia itu Adam diciptakan untuk bersama-sama dengan Tuhan dan berjalan bersama-sama. Kitab Kejadian mencatat itu. Sekali waktu ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, mereka bersembunyi. Dan Tuhan katakan dia datang di Taman Eden di hari-hari yang sejuk itu. Mana manusia sudah bersembunyi? Tidak ada, saya mau beritahu ya, ini Roh Kudus curhat kepada saya sudah lama. Udah lama banget. Tidak ada seorang pun yang mengerti hati Tuhan terhadap manusia kayak apa. Gak ada. Tapi Roh Kudus kasih tahu, saya mau beritahu Bapak Ibu. Hati Tuhan terhadap ciptaannya yang namanya manusia itu sedih ketika manusia tidak bergaul lagi dengan Tuhan. Sini. Maka itu satu contoh dalam Alkitab. Henokh adalah satu-satunya ciptaan yang Tuhan bilang, kamu gak boleh pisah sama aku. Diraip Henokh, hidup-hidup. Cuman sebagai satu contoh. Saking hati Tuhan gak tahan. Itu semua contoh aja. Nah Yesus datang untuk apa saudaraku? Karena manusia sudah dikuasai oleh dosa. Yuk kita main drama lagi yuk, sini. Gaby sebelah sini. Ke sebelah sini, berdiri sini. Saya mau Kesia berdiri. Ngobrol-ngobrol sama Gaby. Tuh, terus ini Kesia ini ajak Gaby jalan. Sambil ngobrol-ngobrol. Sehingga Gaby matanya tidak tertuju ke sini. Oke, saya mau beritahu. Ini contoh Kesia ini gambaran apa? Si jahat. Dosa. Tahu nggak dosa mau apa tujuannya? Coba Anda lihat lagi, ulang lagi, praktekin lagi. Oke, jalan. Ini nanti, terus jalan, ajak ngobrol. Sudah tahu apa yang dibuat dosa? Halo? Apa yang dibuat dosa? Dosa membuat manusia tidak fokus. Ya, betul. Sudah mengerti? Siapa yang mengerti di sini ceritanya?
Mengerti? Drama. Yesus datang sini Abraham. Kamu berdiri di sini. Gaby berdiri sama Kesia di sini berdiri. Yesus datang. Yesus datang. Yesus memisahkan manusia dari dosa dengan menebus. Jadi kamu pinggirin itu Kesia, jangan deket-deket. Dah, duduk. Ini enggak, ya ini bercanda tapi ngerti loh. Sekarang lihat, dosa sudah tidak berkuasa lagi karena Yesus sudah pisahkan. Saudara dengar? Sekarang Gaby jalan, tetap lurus. Rasanya gimana, saudara? Sudah ditebus, dosa sudah tidak berkuasa lagi, tapi masih hatinya tidak mau melihat ke sini. Saudara harus tahu nih. Aduh. Yesus pun, dengar saudara, tidak bisa memaksa. Yesus tugasnya menebus manusia. Dia datang untuk menebus supaya dosa tidak berkuasa lagi. Namun setelah manusia ditebus, Yesus gak bisa paksa begini. Sini, Miss. Ayo lo nengok sana. Kamu nengok. Gak bisa. Sebab keputusan pribadi manusia untuk kembali kepada Tuhan. Tugas Yesus sudah selesai. Oke. Tugasnya menebus. Satu pribadi lagi diutus. Roh Kudus. Siapa yang mau jadi Roh Kudus di sini? Wah. Oke, Ibu Ripka sini maju jadi Roh Kudus. Kalau tadinya dosa yang mendampingi Ibu Gaby, sekarang Roh Kudus. Roh Kudus mendampingi dia. Tugas Yesus memisahkan manusia dari dosa. Dosa tidak berkuasa. Sekarang Roh Kudus ada dekat Gaby. Ini problem lagi. Roh Kudus itu adalah pribadi yang gentle, saudara. Saudara tahu kalau Roh Kudus pribadi yang gentle? Dia juga tidak pernah memaksa. Sekalipun Roh Kudus sudah ada bersama-sama, ini pun Roh Kudus tidak pernah menyambut Roh Kudus. Ayo, kamu jalan terus, Roh Kudus tetap ikutin dia. Jangan di belakang, di depannya. Tapi Gaby itu tidak ada atensi. Sebab begini ceritanya, balik sini lagi. Seandainya Gaby itu ngerti peran Roh Kudus. Kebanyakan orang Kristen tahu Roh Kudus cuma kira lalalala. Bukan, dia adalah pribadi. Seandainya Gaby tahu pribadi Roh Kudus, berhadapan ngobrol, tunggu berapa. Maka Roh Kudus akan bilang begini, kamu tahu, yang mengasihi kamu menunggu kamu. Itu loh, diajak lihat ke sana. Itu loh yang mengasihi kamu. Mata Tuhan memandang ke bumi mencari orang yang berakal budi. Dan Roh Kudus bilang, ayo, come to him. Dia sekarang peluk. So, Anda tahukah peran-perannya? Yesus datang untuk urusan supaya manusia dosa tidak berkuasa lagi. Boleh, silakan. Yesus tugasnya untuk supaya dosa tidak berkuasa lagi. Roh Kudus diutus. Kalau kita berkata, ya Roh Kudus, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Begitu dia bilang Roh Kudus. Roh Kudus adalah, Roh Kudus memberikan pengertian. Itu loh kamu ditunggu. Waktu kamu bangun hubungan, hidupmu akan terasa lain. Pemeliharaan Tuhan rasanya lain. Daripada kita setiap tahun sekedar merayakan perayaan Natal tapi gak ngerti tujuannya. Karena apa? Karena Alkitab bilang, siapa yang berakal budi yaitu mengerti. Kita harus mengerti pertama-tama kita ciptaan yang spesial. Kita dikasihi oleh Aba Bapa.
Saya masih melihat orang dalam gereja gak bisa menyembah. Diam aja. Mungkin pengertian itu belum datang. Tapi seandainya kalau Anda mengerti, mukamu itu bisa sampai di tanah mengucap syukurnya. Kami suami istri kemanapun kami pergi, kami tidak buat-buat gara-gara di atas mimbar kami kelihatannya punya hubungan dengan Tuhan. Enggak. Manapun, dalam perjalanan, di mobil, maaf kata di toilet pun seringkali, kok Tuhan hadir di toilet? Bukankah toilet bukan tempat kudus? Tapi saya jujur nih Bapak Ibu, lagi masuk toilet, kok bisa nangis saya saudara? Dan saya tahu ada sepasang mata yang mengejar dan menanti saya. Kalau keadaan saya sekarang, lutut saya lagi sakit gini, ketika saya bilang, aduh sakit, sepasang mata itu melihat saya. Dan saya tahu suaranya berbicara lembut di dalam hatiku. Suaranya berkata begini, aku sedang mempersiapkan sesuatu yang mulia. My beloved, I'm preparing you for glorious things. Roh Kudus cuma bilang begini, tahan ya dikit lagi. Tahan dikit lagi. Aku mempersiapkan kamu untuk sesuatu yang mulia. Tahan. Saya bilang, Tuhan tapi gimana pengkhotbah kok jalannya begini di atas mimbar? Tahan, gak apa-apa. Tapi mereka akan melihat sesuatu yang dahsyat pada akhirnya. Mereka akan melihat kemuliaanku. Kalau hubungannya udah begini saudara, masa Tuhan tidak memberkati? Masa Tuhan tidak tolong saudaraku? Masa dia gak melepaskan kita? Pasti saudara. Tapi yang ditunggu Tuhan adalah respon kita terhadap dia. Dia memberikan kita kasih, kita jawab juga dengan kasih saudara. Maka itu tadi nyanyian itu, kalau mata Tuhan memandang ke bumi, Engkau pasti menemukan aku. Sebab aku mencari Engkau Tuhan, dan aku mengasihi Engkau. Saya sangat percaya saudara, di dalam penggembalaan David dengan Ibu Yohan. Saya sangat percaya tempat ini dipersiapkan Tuhan untuk membawa Bapak Ibu Saudara mengenal lebih dalam akan kasih-Nya. Saya sangat yakin itu. Dan saya tahu persis kalau saudara datang bisa beribadah di tempat ini. Sebenarnya Roh Kudus yang membawa Anda datang ke sini. Kenapa? Sebab apa yang ada dalam hati mereka itu ada di dalam hati kami. Sebab Tuhan memanggil kami untuk memberitakan kepada setiap orang, khususnya orang yang terus bersama-sama, bahwa Tuhan tinggal menunggu respon kita di dalam kasih. Kalau kita respon Dia, maka hari-hari yang akan datang kita akan merasakan kasih yang dimanifestasikan lewat mujizat-mujizat.